大家好，我叫杨汝飞，这是我的主曲同伴蒋安琪。Halo semua, aku Tasya dan ini partner aku, Feby. Kita dari PPIT Futsal. Hari ini kita akan mengadakan podcast pertama kita dengan mengangkat tema utama Qixi atau Hari Valentine China dan topik tambahan kita tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan narasumber kita loh. Halo Kak Novita. Hai Kak Halo, Novita. hai. Yep. Maaf ya, Kak Novita lagi enggak Bisa liatin muka soalnya lagi di kantor juga. lagi di kantor. Nggak apa-apa ya. Dengar suaranya aja. Dengar suaranya aja udah Waduh. Udah bisik-bisikan kelepek-kelepek. Oke. Ini kita panggil kakak aja atau cici, yang mana enaknya deh? Ya terserah deh ya. Terserah, nggak apa-apa ya. Ya udah aja ya. panggil kakak aja. Seenaknya aja. Dengar-dengar dari Tasya nih, kakak nih katanya mantan mahasiswi dari universitas di China ya? Iya, aku sempat sekolah di China di Fujian Normal University. Terus tuh kira-kira 4 tahun lah ya. Terus sekarang kediaman kakak itu masih di China atau udah Enggak, balik aku ke sekarang udah balik ke Indo. Baru balik sih, Oh. baru balik sekitar 3 bulan yang lalu. Oh, di Jakarta baru balik? atau di mana? Baru balik banget. Tapi sekarang di Jakarta. Oh, satu kota ini, satu kota kita. Deket lah, deket. Deket lah ya. Boleh nih kalau udah corona udah reda nih, hangout bareng nih, boleh nih. Boleh lah ya. Boleh lah ya. Kapan lagi kan bisa hangout cewek-ceweknya. Boleh banget. Iya Mbak, Kak, ini kan kita kan membahas 17 Agustus karena kita juga lewat nih. Oh iya, buat kakak kan kita PPKM kan semuanya secara online nih sekarang. Nah, kalau kakak sendiri ada nggak sih yang kayak lomba-lomba kak untuk merayakan 17 Agustus atau upacara doang gitu waktu PPKM kayak gini? Kalau buat aku pribadi ya, itu ikutan lomba yang kayak gitu belum ada sih. Belum ada. Soalnya kegiatan aku sekarang tuh cuma kerja gitu. Kerja doang, kerja tipes gitu. Oh, kerja. Jaga kesehatan ya, Jaga Kak. kesehatan Oke. Kak. Jangan lupa pakai masker dan lain sebagainya. Oh iya, ini kalau misalnya aku pengen tanya sih Kak. Jadi kan kalau di Indonesia tuh kalau merayakannya itu biasanya kebanyakan lomba gitu kan. Kalau di China itu gimana sih? China 中国的国庆节是吗？ 是 Kalau di China, selama aku stay di sana ya, mereka cara ngerayainnya paling ya kayak ada upacara peresmian kayak gitu. Terus kalau untuk masyarakat biasanya ya, itu mereka libur selama 1 minggu. 1 minggu apa 10 hari gitu, aku lupa ingat ya ada. Nah kalau masyarakat biasa tuh mereka jalan-jalan keluar, ya nggak ada yang lomba-lomba gitu sih, nggak ada kayak kalau di Indo kan 1 hari di hari 17 Agustus itu ada lomba panjat pinang, lomba tarik tambang yang kayak gitu kan, banyak kegiatannya selama 1 hari doang dan liburnya cuma di hari itu doang kan. Nah kalau di China itu liburnya selama 1 minggu dan mereka ngabisin 1 minggu tuh jalan-jalan keluar kota atau enggak bareng keluarga gitu sih. Itu aja perbedaannya. Jadi kayak di China itu memang kayak lebih ke formal gitu ya kan. Di Indonesia kan kita rame-rame nih, kayak rame banget kan pokoknya. Mungkin kalau di China itu mungkin karena emang beda juga ya, kayak kebiasaannya, adat istiadatnya mungkin emang lebih formal gitu ya, kayak lebih pentingnya itu paling kayak upacara gitu ya. Iya, mereka lebih pentingin ke upacaranya. Tapi kalau yang selama seminggu itu, selama aku di sana aku nggak ada lihat kegiatan lain sih. Tapi kalau dari kampus sendiri gimana Kak? Kalau dari kampus itu paling anak-anak Indo. Nah kalau anak Indonya mereka, apalagi yang ada PPIT kayak gitu, mereka adain acara ya buat khusus anak-anak Indonya juga. Tapi kalau mereka punya teman anak China itu bisa diajak juga. Lumayan beda. Lumayan beda banget. Jadi Oh iya liburnya Kak. enak, ada liburnya. Iya, liburnya lebih panjang lah daripada yang di Iya. ini. Oh iya Kak, di bulan ini nih
di bulan ini selain kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, kita juga pasti tahu dong kakak, kayak kita ada rayain festival yang terkenal nih dari China, yang disebut juga festival Qixi Jie. Tahu kan ya kak ya? Jadi tuh Qixi Jie ini disebut juga Hari Valentine di China, ya kan kak? Oke, iya I know. Itu biasanya kalau di China, Qixi Jie itu cewek-cewek yang paling beruntung gitu. Jadi setiap ada Qixi Jie, mereka bakalan dapat hadiah ya, terus dapat hongpao juga, terus juga banyak kalau belanja ya di toko itu ada tace, apa sih, diskon gitu. Diskon besar-besaran itu ada. Tapi kalau untuk yang lainnya aku juga kurang tahu sih. Soalnya aku pribadi ya, kalau buat pengalaman di Qixi Jie ini cuma sekali doang gitu. Emang beneran kalau orang sana tuh dapat kasih surprise gitu, terus kasih bunga ke ceweknya. Oh, berarti bukan cewek kasih ke cowok ya? Tergantung sih, itu mereka gimana sih. Kalau kebanyakan umumnya itu cowok yang kasih ke cewek, tapi kalau ke cewek yang kasih ke cowok itu juga ada. Jadi Ci lagi kakak ya. Kakaknya salah manggil lagi. Ya udah apa aja lah sih. Jadi kan Qixi itu sebenarnya ada di malam ke-7 dan jatuh pada hari ke-7 di kalender China. Cici tahu nggak sih tentang ini gitu? 7 gitu ya. Nggak tahu sih kalau buat sejarahnya aku kurang tahu. Jadi tuh aku dengar nih katanya festival Qixi itu punya banyak banget kayak nama sebutan itu. Cuman katanya yang paling terkenal itu disebut dengan Qiqiao Jie atau festival Qiqiao. Tahu nggak kalau misalnya mengenai cerita legenda gitu loh. Yang ini kan ada kalau di sini itu aku pernah dengar kayak temanku kasih tahu itu hari ini tuh sejarahnya kayak gitu. Tapi aku lupa. Jadi katanya tuh asal-usul Qixi ini itu dari sebuah cerita rakyat nih, cerita tentang Niu Lang He Zhen Yu atau si Gembala Sapi dan Gadis Penenun. Jadi tuh cerita ini tuh salah satu dari 4 cerita romantis di Tiongkok. Jadi kita kasih tahu juga sama teman-teman kita yang lain yang lagi mau nonton ini. Jadi kita tuh kita udah cari nih beberapa legendanya. Feby boleh jelasin gitu lebih singkatnya legendanya kayak gimana? Karena banyak banget versi-versi dari orang-orang gitu. Karena ini ceritanya sekarang udah tinggal dari ngomong ke ngomong aja. Oke. Jadi itu aku pernah kayak pernah baca juga pernah kayak beberapa sumber gitu. Katanya tuh dulu tuh jadi Gembala Sapi dan Gadis Penenun ini udah dirayakan sejak dinasti Han. Dinasti Han itu perkiraan sekitar 206 Masehi sampai 220 Masehi. Jadi di cerita ini diceritakan seorang cerita cinta Gembala Sapi dan Dewi dari Kayangan gitu, Dewi dari Langit gitu. Ya, dia gadis penenun gitu, jadi jago nenun gitu kan. Tapi percintaan mereka itu nggak direstuin sama langit. Jadi kayak dewa dari langit itu berusaha buat memisahkan mereka gitu kan. Jadi tuh katanya dewa langit itu kayak membelah, kayak membikin sungai langit gitu, sungai langit buat misahin mereka. Terus aku dengar juga nih katanya di situ kayak burung-burung murai itu kasihan nih sama mereka. Burung-burung murai akhirnya membantu mereka kayak membentuk sebuah jembatan dari burung murai gitu, kayak bisa mempersatukan mereka. Terus akhirnya dewa dari langit itu kayak mungkin menyerah, mungkin kasihan kali ya. Akhirnya dewa langit itu mengizinkan kedua pasangan itu untuk bersatu kembali, tapi hanya dalam 1 tahun, dalam sekali, yaitu pada bulan 7 pada hari ke-7. Jadi itu legendanya menarik banget sih ya. Jadi setahun sekali LDR ceritanya. Iya. Cici nggak LDR nih, Ci. LDR atau enggak, Ci? Ya gitulah ya. Itu kayak singkatnya sih, mungkin dari situ kali ya kayak adanya kayak festival Qixi itu. Nah, kalau
pengalaman aku ya, kalau yang teman-teman aku yang di China itu, kalau yang udah berumur kayak gitu, yang lebih dewasa umurnya, mungkin mereka masih tahu ceritanya. Tapi kalau yang masih muda kayak yang masih muda banget, apalagi yang masih remaja, itu kayaknya mereka nganggap Qixi itu ya cuma kayak Valentine. Karena mungkin juga dari mulut ke mulut aja sekarang ya dengarnya. Iya. Orang juga nggak pada tahu ya. Kalau di tradisi dulu itu Cici tahu nggak sih kayak gimana? Ada tradisinya juga. Nggak tahu deh. Nggak tahu. Kalau tradisinya kayak gimana tuh? Boleh nih dijelasin Tasya? Nah, jadi kalau Qixi itu biasanya tuh zaman dahulu ya, Ci, seulas hiasan bingkaian tuh diletak di halaman rumah gitu. Terus wanita yang belum atau sudah baru menikah dalam rumah tangga itu biasanya menghadiahkan atau menghidangkan persembahan yang kayak buah-buahan, bunga, teh, bedak muka kepada Niulang dan Zhenyu. Terus kalau gadis mudanya itu biasanya ini tradisi ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu kan jarum jahitan itu biasanya dari apa sih? Emas ya. Dari emas kan. Jadi kalau misalnya dimasukin dalam air, kata orang kalau misalnya jarumnya itu terapung, itu dipercaya bahwa itu gadis itu tuh memang terlahir buat menyulam gitu. Mahir dalam menyulam gitu ya. Jadi sebenarnya katanya perayaan Qixi ini tuh dulunya emang diperuntukkan untuk gadis-gadis muda untuk menarik hati laki yang disukainya. Iya. Ya ampun. Aku masih ada pertanyaan gitu loh, Ci. Kalau misalnya mereka udah menikah gitu kan, Qixi ini masih dianggap nggak sih gitu? Atau gimana? Menurut Cici sendiri? Menurut aku ya, kalau yang aku lihat dari teman-teman aku, kalau yang udah nikah tuh ya pasti lakinya yang kasih kado. Walaupun aku kan baru tahu juga nih tradisinya, biasanya cewek yang menunjukkan apa sih kelebihannya buat menarik laki-laki. Nah tapi kalau sekarang kayaknya nggak ada sih, aku nggak ada lihat sih ya. Mungkin akunya yang nggak tahu apa gimana, tapi sepengalaman aku, orang-orang yang di sekeliling aku aja kayak semuanya tuh cuma cowoknya yang kasih hongpao gitu, yang uerling, isan isi kayak gitu-gitu, atau enggak kayak bunga mawar berapa banyak gitu, atau enggak mai kohong gitu. Berarti emang sih kayak tradisi zaman sekarang itu kayaknya kebanyakan tuh kayak misalnya kota-kota besar kayak Beijing, di Shanghai itu mungkin merayakannya itu sama kayak hari Valentine di dunia gitu, kayak memberi hadiah. Cuman tanggalnya ya beda gitu. Nggak tahu cewek yang kasih ke cowok atau cowok kasih ke cewek gitu, kalau bunga, coklat gitu-gitu. Biasanya sih cewek bukan cowok yang ngasih ya, kebalik gitu. Kalau di Indonesia sih gitu. Iya, biasanya di Indonesia kan gitu. Kalau di Indo cewek yang kasih ke cowok. Kalau Indonesia Valentine itu cewek kasih ke cowok, White Day pada 14 Maret itu baru cowok yang kasih ke cewek. Oh gitu. Aku nggak tahu sih, soalnya ya gitu, nggak pernah kasih orang. Ya. Ya, Cici masih tak. Aku mau tanya nih, Ci. Jadi kan di China itu masih ada nggak sih kayak festivalnya kayak zaman dahulu kah, atau udah kayak ya udahlah orang cuma ngasih aja gitu kayak tanggal 14 gitu? Nggak ada sih festivalnya. Kalau di kota yang aku tetapin ya, di tempat aku menetap itu nggak ada. Aku nggak pernah lihat festivalnya. Jadi, paling yang aku lihat di luar tuh waktu Qixi itu kayak di jalanan atau enggak di Xuesheng-jie, kayak di sekolah-sekolah gitu kan ada street buat khusus pelajar gitu. Nah itu mereka banyak pasangan yang emang jalan keluar, terus nikmatin waktu berdua di hari ini, terus saling tukar kado, abis itu jalan-jalan. Nah kalau jomblo tuh biasanya nggak keluar. Aduh sakit banget yang jomblo, nggak ada yang keluar. Aduh sedih. Feby jangan keluar. Mending jangan keluar. Iya, mending saya jangan keluar. Terus aku mau nanya nih, Cici kan pernah itu kan ya, kayak pernah tinggal di China cukup lama, 4 tahun tuh cukup lama lah ya. Itu kan aku
lihat tuh, aku kan pecinta drama China nih. Aku cinta banget nih. Terus aku lihat cowok-cowok China di drama itu kayaknya so sweet banget, royal banget, terus kayak boyfriend material banget. Itu kondisi di kehidupan emang di real life-nya kayak gitu, nggak cuma emang mereka tuh treat cewek ya kayak like a queen gitu. Emang banget kayak gitu, sampai tas dibawain, terus kalau ceweknya capek ada yang sampai digendong gitu, digendong punggung. Terus kalau untuk kalau untuk jalan makan ya emang semuanya tuh cowoknya yang bayarin, royal banget. Itu berarti emang enak banget ya. Tapufan semua cowoknya kayak gitu. Tapi ada juga beberapa cowok yang emang rada pelit gitu. Nah biasanya kalau cowok yang rada kayak gini nih, nggak ikutin tren. Nah biasanya mereka udah sampai 30-an, udah sampai umur yang segitu tetap nggak dapet pacar. Nah kalau kalian pernah dengar kayak di China tuh banyak yang cowoknya nggak dapet pacar gitu. Gimana sih bilangnya? Iya, kayak nggak dapet pasangan, nggak dapet pasangan gitu. Jadi kalau cewek China itu emang realistis banget. Kalau misalnya nih, siapa tahu kan kayak Feby sendiri kan suka nih ya, siapa tahu menghayalkan cowok-cowok dari China kan. Nah, teman-teman juga yang lain siapa tahu pengen gitu kan. Tipe-tipe standarnya itu kayak gimana sih untuk ceweknya ya, Ci? Biar siapa tahu nih cowok-cowok mereka yang pengen dapet cowok China itu bisa mencoba gitu. Kan mungkin maksud si Tasya itu kan di sini kan ada standar kecantikannya tersendiri kan, kayak bagi kayak ini kayak tipe gua banget nih, kayak istilah anak zaman sekarang kan. Terus kalau misalnya kayak tipe gua bangetnya di cowok di China itu kira-kira itu kebanyakan kayak gimana sih? Kalau untuk cowok China cari tipe cewek dulu nih ya. Cowok China cari tipe cewek dulu. Kebanyakan mereka suka cewek yang kurus, terus kakinya jenjang panjang kayak gitu, terus putih. Nah itu kalau di Indo kan kayaknya ada sih beberapa ya kayaknya, tapi ya jarang kan gitu. Mereka sukanya yang cewek tuh yang kurus, kurus tinggi. Nggak mesti tinggi, maksudnya kayak porsi tubuhnya ya antara kaki sama tubuh yang bagian atas tuh kakinya lebih panjang gitu. Mereka suka. Apalagi waktu Xiaqian, waktu summer kan banyak pakai yang rok ini gitu, pakai celana pendek. Nah itu jadi suka yang slim gitu, kakinya yang bagus. Untuk kaki kayaknya susah ya. itu untuk ini ya, tapufannya aja. Tapufan itu kebanyakan yang kayak gitu nyarinya. Nah kalau untuk standar ceweknya cari cowok, yang penting duitnya dulu. Kalau cewek China tuh yang penting tuh duitnya dulu gitu. Terus yang kedua itu treatment dari cowoknya, bagus apa enggak, kayak seberapa baik lu terhadap gue gitu. Itu bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau untuk muka ya itu mau jelek kayak gimana mereka masih terima kok kalau uangnya jalan. Kalau uangnya jalan ya. Iya, kalau uangnya jalan. Tapi walaupun mereka realistis ya, mereka tuh nggak langsung ungkapin kayak gitu. Allah ini pokoknya lu uangnya ada kayak gitu. Enggak kok. Mereka masih bisa ngomong secara halus, menyampaikannya nggak secara langsung, tapi yang emang tujuannya kayak gitu. Kode gitu nggak sih, atau cuman ngomong iya aku pengen beli ini gitu, atau enggak kayak gimana? Kalau udah pacaran iya mereka bisa bilang langsung aku pengen beli ini, pengen beli itu. Tapi kalau yang masih masa PDKT mereka nggak usah bilang, kayak cowoknya tuh emang langsung sadar gitu loh. Kalau jalan-jalan ya cowoknya tuh emang langsung kayak cutok gitu loh, ini bagus nih, cocok buat lu gitu, ini mau nggak gue beliin, atau enggak kalau makan kita makan ini aja. Kalau di Indo kan masih split bill kan, masih temenan kan. Nah kalau mereka tuh walaupun temenan aja makan bareng nih cowok sama cewek,
maksudnya nggak PDKT, cuman temenan aja. Nah cowoknya tuh bakalan kayak gua aja deh, nggak usah bayar gitu. Itu kan cewek, jadi udah ada kesadaran tersendiri dari cowoknya. Emang udah kayaknya udah tertanam deh sih. Di orang sononya gitu ya. Di orang sononya. Beda kalau orang Indo kan kayak ya udahlah temenan biasa, ya udah split bill gitu. Ya udah lu berapa gue berapa gitu. Gila, royal banget. Iya, berarti emang kayak couple fund itu kayak kebanyakan emang kayak yang di drama-drama gitu ya. Iya emang. Tuh teman-teman boleh tuh yang berminat udah dikasih saran, udah dikasih saran nih. Ayo siapa yang mau? Ayo. Langsung catet nih. Buruan cari ya. Iya, catet tadi yang dikatain Kak Novita tuh jangan lupa catet ya. Itu royal banget. Oh iya, terus satu lagi, mereka suka cowok atau cewek tuh yang pintar. Itu juga kelebihannya. Apalagi kalau yang cai大学生谈恋爱。对。大学生的时候谈恋爱，mereka lebih pilih yang pintar. Karena apa? Itu mereka bakalan, misalnya kayak aku nih kurang pintar, tapi aku mau cari cowok tuh yang pintar gitu. Jadi dia tuh bisa bawa pengaruh baik di aku, terus bisa bimbing aku buat cencinya tuh lebih bagus, lebih baik gitu. Ya, kalau masih anak kuliah kan mereka belum kerja kan, belum terlalu punya duit, kecuali kalau emang background family-nya emang udah kaya gitu. Nah kalau untuk yang masih belajar kayak gitu, mereka lebih pilih ke yang pintar. Mau cewek sama cowok semuanya sama aja. Kalau enggak, yang sporty, yang lebih kayak olahraga. Nah, kalau Cici sendiri ada pengalaman kah gitu selama kuliah 4 tahun lama loh. Pengalamannya gimana ini? Ini para pendokter pasti mau denger pengalamannya. Iya, boleh dong di-share pengalamannya. Apa ya? Pengalaman apa dulu nih? Pengalaman bagian apa dulu? Kalau pacaran sama cowok China-nya gimana gitu? Pengalaman baiknya dialamin selama 4 tahun di sana gitu. Pengalamannya, aku tuh pernah kayak nggak tahu deh mulai dari mana ya. Kita awal ketemu. Awal ketemu. Kalau awal ketemunya itu kayak di kampus aku ya. Kebetulan aku baru masuk semester pertama. Terus kita tuh ngadain acara Sinin kan buat Liu Xueshengnya ada tersendiri tuh. Nah itu aku sebagai futerannya gitu. Jadi untuk cari tempat gitu, terus liensi hotel buat tempat makan gitu kan, restonya itu kan kita adainnya semuanya di hotel, apa-apa semuanya tuh di hotel. Kayak ada room yang gedenya itu kan kalau kalian tahu. Nah kebetulan kayak Cingli-nya tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kayak manajer. Manajer, kayak manajernya itu tuh lagi handle acara kita gitu. Nah jadi kenalnya dari situ. Kayak aku liensi hubungin dia terus kayak chatting karena perlu kan buat acara selama 2 hari. Nah sampai setelah selesai tuh ya udah kayak kelanjutan ngechat, ngobrol gitu. Terus dia tertarik juga gitu, mau tahu juga gitu. Terus ya udah lama-lama deket, terus jalan. Terus emang orangnya ya kayaknya emang orang China tuh kayak gitu, sampai apapun ya? Kayak pokoknya apapun sebisa mungkin mereka menuhin sih. Tapi kan mau materi atau apapun kayak gitu sih ada. Kan orang Indonesia itu orangnya tuh nggak enakan nih, perasaannya tuh nggak enakan. Itu gimana nih kalau misalnya kamu mau nggak ini, terus kita kayak aduh mau jawab atau enggak ya gitu. Itu gimana gimana kalau kayak gitu? Biasanya orang banyak kan nggak enakan. Aku dulu gitu. awalnya juga gitu. Aduh nggak usah lah. Aduh gimana sih dia ngasihnya banyak gitu. Banget. Kasih kado terus nih setiap ada hari apa kasih kado. Jadi aku juga kadang tuh nggak enakan ya, sebisa mungkin aku juga bales kadonya dia gitu aja sih. Tapi kalau untuk jalan-jalan makan, nah itu dia kasih pengertian kalau di sini tuh emang kayak gini. Jadi kalau udah datang ke China ya udah sih ronggu aja gitu. Oh jadi Cici dapetnya Cingli ya. Hebat. Tapi Cici Novita ini cantik loh ya guys. Cuma jalan 1 tahun deh. Waktu itu gara-gara aku belum pasti
Belum pasti bakalan balik lagi ke China apa enggak. Dia kan tanya kan kalau mau serius bisa balik lagi apa enggak, dia tanya itu. Terus kalau waktu itu aku belum tahu, masih daftar S2-nya, masih posisinya daftar, nggak tahu keterima apa enggak gitu. Terus aku bilang aku nggak tahu. Terus ya udah, habis dari situ ya lama-lama tuh nggak chat, lama-lama ya gitu sih. Aku juga sibuk sendiri ya gitu aja. Jadi sudah gugur ya? Iya sudah gugur. Aduh. Emang tidak jodoh. Iya emang nggak jodoh. Belum jodohnya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kan ada aplikasinya gitu. Siapa tahu nih aplikasi apa? Cari jodoh. Aduh, bukan dong, jangan. Ini buat teman-teman yang lagi belajar aplikasi gitu. Yang mana? Belajar kalau di Indonesia itu ada aplikasi yang buat kenalan sama orang asing gitu loh. Masa? Kayak penpal gitu kan. Jadi biasa ngomong sama orang lain, biar bisa belajar gitu. Oh, nggak gitu. pernah pakai sih. Oh, nggak pernah ya? Kalau misalnya di China itu ada nggak sih kayak gitu? Siapa tahu nih orang-orang yang di Indonesia pengen nih aku belajar bahasa Mandarin. Sekarang kan PPKM, belajar di rumah tuh nggak masuk sama sekali gitu kan. Siapa tahu ngobrol sama teman-temannya. Nggak tahu gitu. sih. Kalau di China aku pakainya yang kayak WeChat, Douyin, terus Weibo, terus Kuaishou, terus apa lagi ya? Ya gitu-gitu. Nggak banyak QQ, tapi QQ aku jarang. Nggak ada yang kayak emang terkhusus cari teman-teman dari luar negeri, nggak ada sih, aku nggak pernah tahu. Kan di China itu banyak orang luar juga nggak sih selain orang Indonesia kan? Oh iya, kalau di kampusnya banyak. Kalau di kampus aku tuh ada orang Rusia, terus Pakistan, orang Afrika juga ada, terus yang kayak orang Rusia, Korea, Jepang ya, terus Thailand, Vietnam, Filipina, banyak banget. Mereka ngerayain juga nggak sih festival Cici ini? Mereka tahu nggak sih gitu atau gimana? Tahu, maksudnya kayak gimana? Tahu nggak festival Cici ini ada gitu loh? Oh sama ada, kayak tahu gitu. tahu. Oh, tahu semua dong ya? Tahu dong. Soalnya kalau di China tuh ada hari apa aja booming banget, dan itu hadiahnya dapat kado. Harinya dapat kado, harinya wanita dapat kado. Cici pernah dapat nggak Ci? Cici dapat nggak? Apa aja, karena kayak kecuali Qingmingjie ya, Qingmingjie itu nggak dapat kado. Qingmingjie. Ya pokoknya kalau hari apa aja rata-rata wanita dapat kado kalau di sana. Kebalik ya biasanya. Jadi kalau di China itu kayaknya cewek itu di treat like a queen banget ya. Iya. Baby mau pindah ke sana? Mau. belum corona belum. Tapi gimana ya, kalau di China emang standar ceweknya tuh tinggi banget. Kalau lu mau jadi di treat like a queen, nah mereka tuh terhadap dirinya tuh yaoqiu-nya juga tinggi, kayak harus kurus, harus putih, harus yang cantik banget, harus yang pinter makeup gitu loh. Sampai pokoknya orang cewek China tuh ya gitu banget sih. Kalau udah pernah lihat cewek China pasti cantik-cantik gitu. Iya, cantik-cantik. Ya kan, cewek di China itu emang kebanyakan kurus-kurus gitu ya? Iya, nggak tahu ya. Aku nggak tahu mereka tuh tipsnya apa. Mereka makannya banyak banget dan porsinya gede banget tapi tetap kurus. Aku pernah lihat tau mereka tuh kalau di China itu kan apa-apa canggih banget ya, kayak emang maju banget. Kayaknya mereka kayak ada herbal gitu nggak sih buat kayak buat bakar lemak, buat apa tuh lancarin pencernaan juga. Mereka herbalnya juga ada sih mereka yang kayak gitu. Mungkin begitu. Iya, gym, olahraga. Iya ada. Enggak, mereka tuh kebiasaannya kayak jalan kaki. Mereka tuh kalau di Indo kan kurang cocok sih ya. Pakai motor, mana-mana pakai motor, terus juga polusinya banyak kalau di Indo kan. Terus juga kalau jalan di pinggir jalan kayak gitu kan digodain abang-abang. Iya. Nah, kalau di China tuh enggak, lu jalan di pinggir jalan, mau jalan di mana aja, itu aman banget. Mau pakai baju dress up like apapun gitu ya, mau yang hot pants, mau yang celana pendek, mau yang pakai tank top doang, itu tuh mereka tatapannya nggak bakalan sama kayak orang Indo. Kalau orang Indo kan dipelototin banget kalau jalan di pinggir jalan. Enggak, mereka tuh kayak aman banget. Pokoknya 100%-nya aman banget. Jadi kayak udah biasa gitu lah kayak kalau udah orang biasa, kayak udah biasa. Ya emang harus kayak gitu loh. Terus kalau untuk
mana-mana jalan kaki, ya itu kayaknya mereka yang itu loh yang bikin mereka kurus. Kita banyak jalan kaki aja, Tas. Ini lihat Indomaret di depan aja pengen jalan kaki udah Kalau capek di Indo sebenarnya kayaknya ya. nggak mau kurang memungkinkan kondisinya. Iya kan, orang biasanya catcalling orang manggilnya sekarang ya. Iya. Gitu. Mungkin di China nggak ada mungkin ya. Iya. Terus selain itu di Indonesia juga kayaknya walk street itu sangat-sangat dikit ya. Iya. Jalannya Hampir nggak ada. Nggak ada. Kalau di China itu banyak berarti ya, Ci? Banyak banget. Setiap jalan pasti ada. Dimanapun pasti ada. Terus juga mereka tuh banyak ada pasangan sarana buat olahraga kayak lapangan umum, taman umum, dan itu akses masuknya nggak perlu bayar, itu bisa dipakai buat siapapun boleh masuk, boleh olahraga. Terus di setiap tamannya itu ya ada yang buat olahraga kayak gitu loh, dan alat-alat buat olahraga yang simpel gitu ada. Kalau di Indo kan kayak taman yang layak buat olahraga tuh hampir nggak ada, dan kalau ada pun yang layak kayak gitu tuh harus bayar masuknya. Benar. Ya kan? Benar. Ya enak juga ya ternyata ya. Tapi sayang kita nggak bisa ke sana ya, Feby. Sayang sekali tahun kita. Tahun terakhir nggak bisa ke sana. Iya. biar kalian makin ada rasa pengen ke sana. Kebanyakan ya orang kalau yang udah pergi ke sana itu rasanya pengen balik lagi. Pasti. Pertama dari makanannya, dari budayanya, dari kayak kehidupan yang praktis gitu. Praktis banget kalau di sana. Terus juga murah, kendaraan umum pun semuanya tuh mau kemana-mana tuh murah banget. Kayak naik bus mau kemana aja, mau sejauh apapun cuma e-file doang gitu. Murah banget. Kalau misalnya kita, tapi di sana ada nggak, masih ada kan yang pakai kendaraan kayak gitu, Ci? Atau mereka semua kayak di Jepang gitu loh, memilih menggunakan kendaraan umum gitu? Kalau kendaraan pribadi, yang pakai kendaraan pribadi ada, cuma lebih banyak yang pakai sarana kendaraan umum. Pertama, kalau kendaraan pribadi misalnya jauh kan, jauh nih kayak Jakarta Selatan sampai Jakarta Utara. Kalau kendaraan umum kan kita harus beli bensinnya sendiri, dan itu kalau bolak-balik kan boros kan. Nah, mereka kalau naik kendaraan umum itu paling cuma berapa? Paling mahal juga UPAI, naik Titien, kan ada Titien. Tuh, mau sejauh apapun paling mahal juga UPAI. Gitu. Murah banget ya kan, jadi mereka dan itu Fangpian juga, terus juga nyaman di dalam bus, di dalam Titien semuanya tuh ada AC dan itu bersih. Aduh, enak ya. Tapi kalau pasangan gimana ya? Kalau misalnya pergi jalan-jalan, apa memilih naik kendaraan umum kah atau kendaraan pribadi biasanya gitu kan? Jadi penasaran deh pengen ke sana. Kalau pasangan ya, aku tergantung sih. Kalau ada mobil, dia mobil. Kalau ada Tientongce, ada namanya Tientongce yang mirip motor tapi tenaganya pakai listrik. Ada yang pakai Tientongce. Tapi kalau udah jauh, mereka kebanyakan sih pakai kendaraan umum sih. Dan kalau di sana ya naik kendaraan umum mereka nggak malu sama sekali, nggak kayak di Indo kan. Masa pacaran naik bus, malu banget. Iya. Kan kalau di Indo ya kayak gitu. Kalau di sana nggak ada yang bilang kayak gitu, kayak naik sesuatu yang umum tuh hal yang wajar, bukan termasuk golongan orang yang nggak punya uang gitu. Itu bedanya sih, itu bedanya dari beda Indo banget. Kalau di Indo kan kayak lu naik bus ya, kenapa nggak punya mobil lo nggak ya kan pasti ada. Ya kan ada orang-orang kayak gitu ya, pasti ada. Kalau mereka tuh enggak kok. Bahkan orang kaya pun di sana juga pakai sarana kayak gitu, pakai bus, pakai Titien gitu. Paling kalau yang pakai kendaraan umum itu kalau lagi urgent gitu kali ya, lebih Fangpian kan. Kalau pakai yang kendaraan umum tuh mungkin yang emang dia kerjanya suka bolak-balik ya kan, demi menghemat waktu, atau enggak yang pergi ke tempat yang emang nggak ada sarana umumnya, pokoknya yang lebih sulit dijangkau. Oke, kalau misalnya membahas Valentine lagi, kita juga udah habis nih. Feby gimana? Oh iya, kehidupan kampus gimana nih?
di Indonesia tuh kehidupan kampus tuh seru banget. Seru. Aduh. Beda sayang dengan banget kehidupan kampus yang di Indo. Ayo, sayang ini banget. siapa? Kalau di Indo kan kayak kita tinggalnya di rumah masing-masing atau enggak ngekos sendiri gitu kan. Bener. Kuliah datang habis itu balik, kuliah datang habis itu balik. Nah, kalau di sana ya kita ada dormnya, dan dormnya itu tuh bisa gabung. Ada yang gabung sama anak China, ada yang gabung sama foreigners. Kalau aku kebetulan gabungnya sama foreigners, nggak sama anak China gitu. Jadi kalau setelah habis balik kampus, nah itu banyak ngobrol sama anak-anak lain. Apalagi kalau yang negara lain tuh mereka lagi ada libur nasional atau enggak apa sih namanya Cire Kampo Cire gitu. Mereka kayak bikin apa gitu. Terus mereka undang kita untuk ikutan gitu. Atau enggak yang lagi ulang tahun nih, misalnya anak Filipina nih yang lagi ulang tahun. Nah, mereka tuh seru banget undang kita, terus bikin acara di dormnya gitu-gitu. Atau enggak pas malam tuh kayak main Uno bareng, main kartu bareng gitu-gitu. Terus kalau untuk kehidupan lain yang di luar dormnya, yang masih di seputaran kampus itu kayak ada klub-klubnya, kayak klub tenis, klub basket, terus yang dance, yang suka dance bisa ikutan dance, atau enggak yang pokoknya banyak banget deh. Kalau enggak yang suka olahraga, nah itu boleh nikmatin semua sarana olahraga yang ada di sana. Terus apalagi kalau di kampus ya, ini yang paling apa ya bilangnya? Paling apa nih? Yang cewek-cewek kalau lihat anak basket apalagi ganteng ya, nah itu banyak banget. Banyak. Terus juga ke perpusnya tuh sumpah bagus banget, nggak kayak perpus yang di sini. Perpus yang kayak kalau kalian lihat film Korea yang perpusnya ada kafe, terus ada yang kayak sofanya, nah itu perpusnya yang di kampus aku kayak gitu. Gila. Jadi sebenarnya banyak juga ya kayak apa manfaatnya selain bisa kayak belajar di luar, kayak tadi di dalam dorm gitu kan, kalau misalnya kita satu dorm sama yang dari asing gitu kan, kita bisa memperluas pertemanan, terus bisa nambah ilmu juga kan. Iya. Terus juga ya. Terus mereka ada kayak setiap minggu tuh ngadain Ingyujiao. Terus kalau enggak Hanyujiao kayak iya, pernah dengar kan ya? Pernah di sini ada juga itu ya. Kayak banyak, pokoknya bakalan kenal teman-teman baru gitu. Aduh, ini Seru. Ini teman-teman yang mau belajar di China ini kayaknya tahun depan bisa langsung ke China nih, karena udah corona pasti udah kelar ya. Doa aja deh. Amin. Cepet kelar. Amin. Kita sayang banget loh, Ci. Iya, Gak bisa. Nggak bisa. Kuliahannya kalian gitu kan? Online. Iya, semua harus online dulu. Aduh. Sedih, sayang banget. Sedih kali nggak ngerasain, apalagi pas PIE-nya. Duh. Sedih banget. Sedih banget itu nggak bisa PIE di sana. Iya. Abis PIE kita kerja tuh baru bisa berangkat ke sana sih. Doa. Boleh. Jalan-jalan ya, boleh. Jalan-jalan. Ya, teman-teman yang lain yang udah dengar dari kata-kata Kanovita ya, jangan lupa dicatat, siapa tahu udah bisa mendapatkan kriterianya kan. Terus tinggal pergi aja. Tinggal pergi, tinggal cari ya. Siapa tahu jodoh. Siapa tahu ya. Siapa tahu jodoh. Feby nggak mau mendaftar? Itu ya nanti Allah. Saja. Kanovita catat Feby ya, siapa tahu Feby mau daftar nih. Oke, terima kasih untuk Kanovita. Gak kerasa nih, kita udah di penghujung acara. Dan untuk Kanovita, bener-bener terima kasih ya udah luangin waktunya. Padahal lagi kerja, pasti capek. Makasih loh udah mau share pengalaman ke kita semua. Iya, buat semuanya jangan lupa follow IG Kanovita. Kanovita boleh sebutin IG-nya biar teman-temannya biar mau follow gak nih? Boleh gimana ini? Boleh follow. Nanti follow. Nanti di itu aja. Kehidupan China ada kok di IG aku.
Iya. Oh, tuh. Siapa tahu ada yang mau kenalan sama Kak Novita juga boleh. Waduh. Nanti kita taruh di deskripsi lah ya. Iya, di deskripsi ya. Jangan lupa follow IG PPIT Futsal ya. Namanya @li__chinsin QEXIN. Panjang sekali. Catat semuanya yang cowok-cowok yang pengen mendaftar. Nanti bakal ditulis di deskripsi. Ya, tenang aja kok. Udah kita sampai di akhir penghujung acara nih guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, serta bunyikan tombol notifikasinya biar kalian nggak bakal ketinggalan video lainnya. Iya, oke. Kita sudahi dulu ya podcast pertama kita. Seru banget nih. Makasih untuk Kak Novita. Sehat-sehat selalu ya Kak. Thank you. Iya, semoga sukses kerjaannya juga. Sampai ketemu lagi di podcast kita di season selanjutnya. Bye-bye.